Di bulan Juni 2025, Jepang kembali mencatat sejarah kelam. Untuk pertama kalinya sejak 2022, pemerintah melakukan eksekusi mati terhadap seorang pembunuh berantai. Namanya Takahiro Shiraishi, yang dijuluki sebagai Twitter Killer. Ia dikenal karena menggunakan media sosial, khususnya Twitter, untuk mencari korban rentan. Tapi siapa sebenarnya dia? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa kasus ini begitu penting dalam perdebatan soal hukuman mati di Jepang? Mari kita kupas kisah lengkapnya. Takahiro Shiraishi lahir pada 9 Oktober 1990 di Machida, Tokyo. Awalnya, ia bukan sosok yang menonjol. Tapi setelah dewasa, ia bekerja sebagai scout atau calo di Kabukicho, sebuah distrik hiburan malam di Tokyo yang terkenal dengan klub malam dan industri seks. Scout di sini maksudnya adalah orang yang menawarkan pekerjaan kepada perempuan untuk masuk ke dunia hiburan malam atau prostitusi terselubung. Di Jepang, profesi ini sering dipandang negatif karena banyak scout menggunakan bujuk rayu, tekanan psikologis, bahkan ancaman untuk menarik perempuan muda. Shiraishi dikenal sebagai salah satu scout yang menyeramkan. Reputasinya membuat banyak orang di sekitar Kabukicho merasa tidak nyaman. Tapi siapa sangka, karir gelapnya itu hanyalah awal dari kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Pada Agustus 2017, Shiraishi pindah ke apartemen kecil di kota Zama, prefektur Kanagawa, sekitar 30 km dari Tokyo. Apartemen ini nantinya jadi tempat teror yang mengguncang Jepang. Lewat Twitter, yang sekarang dikenal sebagai X, ia membuat beberapa akun palsu. Salah satunya menggunakan nama Hanging Pro, artinya kurang lebih, ahli gantung diri. Dari akun itu, ia menyasar pengguna yang menulis tentang keinginan bunuh diri. Modusnya sederhana tapi kejam. Shiraishi berpura-pura empati. Ia menulis pesan seperti, "Kalau kamu merasa tidak sanggup lagi, aku bisa menemanimu mengakhiri hidup." Atau bahkan, "Kalau kamu ingin bunuh diri, aku bisa bantu." Bagi orang-orang yang sedang rapuh secara mental, kalimat seperti itu bisa terdengar seperti uluran tangan. Padahal, itu hanyalah jebakan. Antara Agustus hingga Oktober 2017, hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, Shiraishi berhasil memperdaya 9 orang. Korban-korbannya berusia antara 15 sampai 26 tahun. 5 perempuan muda, 3 siswi SMA, dan 1 pria, yang ternyata pacar dari salah satu korban. Setiap kali korban datang ke apartemennya, Shiraishi langsung menyerang. Modusnya, mencekik sampai tewas. Beberapa korban diperkosa, ada yang dirampok, lalu semuanya dibunuh. Ia bahkan tega membunuh pacar salah satu korban perempuan, hanya karena pria itu berusaha mencari dan melindungi kekasihnya. Semua itu dilakukan untuk menutupi jejak. Dalam kejahatannya, Shiraishi tidak hanya mengambil nyawa, tapi juga menghancurkan keluarga-keluarga korban, meninggalkan trauma yang tak bisa dihapus. Kasus ini terbongkar berkat keberanian seorang kakak korban. Adiknya hilang setelah berinteraksi dengan akun Shiraishi di Twitter. Sang kakak tak tinggal diam. Ia meminta bantuan seorang wanita bernama Yumi untuk pura-pura menjadi korban berikutnya, sambil bekerja sama dengan polisi. Akhir Oktober 2017, polisi akhirnya menggerebek apartemen Shiraishi. Saat ditanya, ia dengan tenang menjawab, "Korban ada di freezer." Begitu masuk, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan. Ada 3 kotak pendingin dan 5 boks besar berisi potongan tubuh, kepala,
lengan, dan kaki. Bau busuk menyebar ke seluruh gedung apartemen. Sebagian sisa tubuh bahkan sudah dibuang bersama sampah rumah tangga. Penemuan ini langsung mengguncang Jepang. Media menyebut apartemen itu sebagai rumah horor di Zama. Shiraishi ditangkap pada 31 Oktober 2017. Selama proses hukum, ia tidak menyangkal perbuatannya. Pada 1 Oktober 2020, ia secara resmi mengaku bersalah atas 9 kasus pembunuhan. Pada 15 Desember 2020, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan hukuman mati. Menariknya, ia memilih untuk tidak mengajukan banding. Itu artinya, vonis langsung berkekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi tidak dilakukan segera. Jepang punya sistem eksekusi yang sangat tertutup. Tanggal pasti eksekusi tidak pernah diumumkan ke publik, bahkan ke terpidana sekalipun. Tiba-tiba, pada 27 Juni 2025, Takahiro Shiraishi dieksekusi gantung di Tokyo Detention House. Eksekusi ini jadi yang pertama di Jepang sejak tahun 2022, dan sekali lagi menyalakan perdebatan besar tentang hukuman mati. Menteri Kehakiman Jepang saat itu, Keisuke Suzuki, menyebut bahwa kejahatan Shiraishi bermotif seksual dan finansial. Kejahatan ini dianggap sebagai salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah modern Jepang. Eksekusi Shiraishi menuai pro kontra. Uni Eropa, misalnya, mengecam keras, menyebut hukuman mati tidak manusiawi dan tidak terbukti efektif mencegah kejahatan. Namun di sisi lain, survei di Jepang menunjukkan lebih dari 80% masyarakat mendukung hukuman mati. Bagi mereka, kejahatan Shiraishi terlalu brutal untuk mendapat ampun. Kasus ini juga menyoroti kelemahan sistem hukum Jepang, yang dikenal dengan istilah hostage justice. Artinya, tersangka bisa ditahan lama dan ditekan sampai akhirnya mengaku, bahkan kalau sebenarnya tidak bersalah. Kritik makin keras setelah kasus Iwao Hakamada, seorang pria yang dipenjara puluhan tahun dengan bukti yang belakangan terbukti dipalsukan. Kasus Shiraishi membuat Twitter dan platform media sosial lain memperketat aturan soal konten bunuh diri dan self-harm. Pemerintah Jepang juga menambah layanan hotline, konsultasi online, dan program pencegahan bunuh diri. Jangan lupa, Jepang punya angka bunuh diri yang cukup tinggi, terutama di kalangan remaja dan pekerja muda. Itu sebabnya, tragedi ini membuka diskusi besar. Bagaimana melindungi orang-orang rentan di dunia digital? Apa tanggung jawab media sosial, pemerintah, dan kita sebagai masyarakat? Kasus Shiraishi adalah pengingat keras bahwa interaksi online bisa berujung pada tragedi nyata. Takahiro Shiraishi, dari seorang scout di Kabukicho hingga menjadi Twitter killer, meninggalkan luka mendalam di Jepang. Ia memanfaatkan celah psikologis, memanipulasi orang yang paling rapuh, dan merenggut 9 nyawa. Kisah ini menantang kita untuk bertanya, apakah hukuman mati benar-benar solusi? Atau justru perlu reformasi hukum dan pendekatan yang lebih manusiawi? Yang pasti, tragedi ini mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap orang di sekitar, terutama mereka yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau keinginan mengakhiri hidup. Terkadang, sekadar mendengar bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menonton. Jika menurutmu cerita ini penting, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kisah nyata lain yang penuh pelajaran. Sampai jumpa.